Pernah nggak sih kamu mikir hidupku ini sebenarnya mau dibawa kemana? Apa aku cuma bangun, kerja, capek, tidur, lalu ulang lagi? John Piper nulis Don't Waste Your Life karena dia sadar banyak orang hidup baik-baik saja tetapi hidupnya sebenarnya sia-sia. Bukan karena hidupnya buruk, justru karena kelihatan sukses tapi tidak diarahkan kepada Kristus. Buku ini ajak kita melihat hidup dari sudut pandang kekekalan, bukan cuma aku mau jadi apa, tapi untuk siapa aku hidup. Dan ini adalah perjalanan dari isi buku tersebut. Kita diciptakan untuk menikmati dan memuliakan Kristus. Piper mulai dengan satu kebenaran yang radikal. Hidup yang gak sia-sia adalah hidup yang menjadikan Kristus sebagai pusat dan harta terbesar. Dunia ngajarin kita untuk mengejar uang, karir, kenyamanan, keamanan, ataupun reputasi. Tapi semua itu bisa lenyap. Kalau seluruh hidup kita ditaruh di atas sesuatu yang bisa hilang, maka hidup kita juga akan hancur saat hal itu hilang. Karena itu, Piper bilang, kita memuliakan apa yang paling kita nikmati dan kita diciptakan untuk menikmati Allah. Ketika Kristus jadi harta kita, hidup jadi punya arah. Hidup yang sia-sia bukan hidup yang buruk, tapi hidup yang terlalu kecil. Menurut Piper, definisi hidup yang sia-sia bukan hidup penuh dosa, bukan hidup yang gagal, tapi hidup yang tidak diarahkan pada sesuatu yang kekal. Bahaya terbesar bukan kegagalan, tapi kenyamanan yang membuat kita lupa tujuan hidup. Piper pernah cerita tentang sepasang pensiunan yang menghabiskan hidupnya bersantai dengan berlibur ngumpulin kerang laut. Mungkin beberapa orang lihat itu keren. Tapi bagi Piper itu tragedi membuang hidup untuk sesuatu yang tidak kekal. Dan di titik ini kita mulai sadar masalahnya bukan apa yang kita lakukan, tapi untuk apa kita hidup. Lalu pertanyaannya muncul, kalau hidup nggak boleh sia-sia, apa yang seharusnya jadi pusat hidup kita? Di video kedua, kita akan masuk ke inti buku ini, tentang salib bukan sebagai simbol, tapi sebagai arah hidup, dan bagaimana bahkan pekerjaan sehari-hari bisa punya nilai kekal. Video berikutnya akan membuka bagian yang mungkin mengubah cara kita melihat hidup sehari-hari. Sampai ketemu di video kedua.